Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, pemirsa masih bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Eko. Mas Eko, tadi kita sempat berbincang mengenai pertumbuhan ekonomi yang bisa saja bahkan sampai 2,5 dan bahkan bisa sampai 0. Tapi kemudian bisa tidak sampai resesi ekonomi karena beberapa negara yang lain yang kemudian ketika juga terdampak dengan pandemi COVID ini sudah mulai paling tidak membahas mengenai itu, mewaspadai mengenai resesi ekonomi. Bisa tidak kemudian itu terjadi pada Indonesia? Bank Sentral Eropa juga sudah mengantisipasi. Ini Eropa yang sekarang sudah maju, negara yang maju saja sudah mengantisipasi. Indonesia harusnya seperti itu. Jadi mereka kemarin meluncurkan skema pembelian obligasi sampai 7.500 miliar dolar. Nah itu untuk apa? Untuk membantu negara-negara di Uni Eropa agar tidak terdampak oleh resesi ekonomi yang mungkin bisa berkepanjangan kalau kita melihat corona yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Indonesia pasti juga akan terdampak karena bagian dari dunia yang sekarang juga kena corona. Tapi pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasi kan. Kemarin pemerintah melalui Pak Jokowi melalui telekonferensi juga kepada menterinya yang kita beritakan di halaman 1 kan. Itu untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dialihkan saja ke corona. Jadi ini salah satu antisipasi ke depan. Jadi kalau kita melihat ke depan bisa saja Egan sebutkan tadi kalau pertumbuhan ekonomi kemarin diprediksi 5 sampai 5,4 bisa jadi corona ini akan membuat laju perekonomian kita tersendat. Kalau misalnya nanti akhirnya opsi ini masih banyak yang berharap bahwa Indonesia melakukan lockdown nih Mas. Betul. Apakah lockdown ini kebijakan yang tepat Mas? Kalau misalnya kita juga mencermati mengenai pertumbuhan ekonomi yang sangat terdampak paling tidak dengan wabah COVID-19 ini. Kita tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara-negara lain yang melakukan hal yang sama. Misalkan Malaysia, Italia dan lain-lain. Ini persoalannya sangat panjang dan rumit kalau di Indonesia diterapkan lockdown. Di Indonesia kan UMKM-nya itu yang paling banyak. Kalau misalkan lockdown, pasti akan terkena dampaknya adalah menengah ke bawah. Itu pasti sedang dipikirkan oleh pemerintah dan saya kira pemerintah tidak akan melakukan hal itu sepanjang virus ini masih bisa diatasi ya. Kita kan pasti akan melihat sampai sejauh mana. Kalau misalkan sampai akhir tahun mungkin bisa jadi pemerintah akan melakukan hal itu. Tapi kita berharap tidak. Dengan rapid test yang akan dilakukan pemerintah tadi, Egan, diharapkan kan semua persoalan corona itu akan bisa terselesaikan dengan waktu yang akan lebih cepat. Kan kita akan mulai kemarin ya, dokter, perawat sudah mulai keliling ini di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan yang sangat masif penyebarannya. Jadi saya kira kita harus mulai bekerja sama dengan petugas kesehatan. Jangan sampai kita meniru DPRD yang tadi ya, kita di mana tadi di Pati atau di Blora ya. Sok-sokan menjadi anggota dewan tapi diperiksa nggak mau. Jangan sampai seperti itu. Jadi masyarakat juga harus ikut membantulah pemerintah di sana. Kalau ikut membantu tapi itu akan salah satu menjadi penyelesaian yang baik untuk negara. Tapi kalau berbicara mengenai koordinasi antara pusat dan daerah ini kadang-kadang suka berbeda nih, Mas Eko. Kadang-kadang pemerintah pusat punya kebijakan tapi kemudian berbeda lagi pada saat di pemerintah daerah. Apakah memang pemerintah daerah pada saat ini paling tidak sebagian besar sudah cukup merespon dengan cukup baik, Mas? Paling tidak memberikan pendidikan yang baik dan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita punya ancaman pandemi COVID-19 ini dan kemudian juga mengalokasikan anggaran-anggaran yang tidak perlu untuk ke sektor kesehatan. Bagaimana, Mas Eko? Indonesia dengan Cina, yang Cina kan dimulai soal corona ini ya, Cina atau Tiongkok. Cina itu sentralistik, jadi bisa segera dimulai dengan petunjuk dari pemerintah pusat. Jadi kalau daerah macam-macam, itu bisa sanksinya berat itu. Kalau Indonesia kan tidak bisa, bukan sentralistik, tapi kan desentralisasi diberlakukan. Pemerintah pusat memang punya kewenangan untuk melakukan lockdown atau tidak. Tapi pemerintah daerah juga harus diberdayakan. Kan yang tahu penyebaran corona itu di daerah-daerah kan pemerintah daerah situ juga. Jadi memang harus ada kerjasama di sana. Nah, salah satu yang paling bagus menurut saya ada memang baru di Pulau Jawa ya, gubernur-gubernurnya sangat
Responsif, sangat responsif. Ya. Tadi Pak Ganjar juga menjelaskan ketika live di Metro TV, demikian juga di Jawa Timur, Bukoviva juga melakukan hal yang sama. Saya kira sangat bagus. Kemudian di DKI Pak Anies juga melakukan hal yang sama. Jadi saya kira kepala-kepala daerah di Pulau Jawa yang sangat terdampak oleh corona ini memang harus responsif terhadap corona. Oke, baik. Mas Eko, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Di segmen ini kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa Pak Mauhalizar dari Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin. Ya, silakan Pak Mauhalizar. Dalam situasi bersama-sama menghadapi bencana yang demikian mengerikan dan menakutkan, sudah selayaknya lah seluruh manusia di dunia meningkatkan solidaritas bersama dan sama-sama mencegah penyebaran virus corona. Gotong royong dan membantu seluruh bangsa Indonesia adalah bentuk patriotik keindonesiaan yang tentu sangat diharapkan oleh seluruh elemen anak bangsa, dan sekecil apapun partisipasi itu tentu akan sangat besar maknanya bagi Indonesia. Seperti misalnya itu di Aceh ada kedai kopi Lauser yang membagi-bagikan 250 gelas setiap hari kepada pegiat kesehatan, atau aktivitas akademik UI yang memproduksi dan membagikan secara gratis alat pencuci tangan. Dan solidaritas yang paling tinggi itu saya pikir adalah partisipasi masyarakat yang bersedia bekerja dan beraktivitas dari rumah sehingga tidak menularkan virus ini. Kemudian sedikit lagi, atas nama umat beragama, dari Aceh saya mengatakan Islam mengajarkan atiullah wa atiur rasul wa atiu ulul amri minkum. Jadi setelah umat Islam itu mentaati Allah, mentaati Rasul, kemudian wajib juga mentaati pemimpin yang memimpinnya. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan protokol atau aturan atau anjuran atau himbauan demikian, tolonglah umat ini jangan seenaknya saja mengadakan ijtima dunia lah, mengotot harus sholat Jumat bersama. Jadi tolong ditaati apa aturan pemerintahan itu. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar. Kami sudah menangkap poin dari Anda. Kita langsung beralih ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Bahwa wabah virus corona COVID-19 yang menyerang dunia ini sudah menjadikan pertumbuhan perekonomian dunia turun, diprediksi dari 3% menjadi 1,5%. Begitu pula pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, di mana semula 5% atau sampai 5,4% juga diprediksi mengalami penurunan. Lah, penurunan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini, Mas, sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi penanggulangan wabah virus corona, yaitu semakin cepat di dalam mengatasi wabah virus corona di dalam negeri ini, maka semakin lambat pula penurunan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, oleh karenanya, Mas, ada dua hal penting, yaitu pertama, kita semua berharap bahwa rencana pemerintah untuk mengadakan alat deteksi atau vaksin atau obat-obatan untuk menangani wabah virus corona sangatlah segera untuk diwujudkan. Kemudian yang kedua, Mas, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk fokus ulang dan merealokasikan belanja APBD dan APBN, yaitu untuk satu, pengendalian virus corona, dua, social safety net, yang ketiga, insentif untuk ekonomi pelaku UMKM, yang diantaranya yaitu dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, kemudian belanja rapat, dan memangkas pembelian barang yang tidak menjadi sebuah prioritas. Nah, program bantuan sosial yang harus memberikan dampak untuk peningkatan konsumsi maupun daya beli masyarakat ini harus diutamakan, yang mencakup program Keluarga Harapan, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, yang mana ini harus segera diimplementasikan. Ya, semoga wabah virus corona ini segera teratasi, Mas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Itu harapan kita bersama. Kita langsung beralih ke Pak Rudi dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Rudi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan ya, Pak Rudi.
mau kasih pendapat aja. Ini kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan lebih banyak didorong oleh sektor konsumsi ya. Sementara daya beli masyarakat itu jeblok banget ini. Kemudian dolar juga naik, rupiah juga jeblok. Nah, pasti ini problem. Jadi pemerintah tuh fokusnya bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat, itu problemnya di situ satu. Bagaimana diusahakan ya jadi jangan sampai anjlok banget daya beli masyarakat. Kemudian kedua, BI kalau nggak perlu banget nggak usah hambur-hamburkan duit intervensi sampai triliunan itu, kayaknya juga nggak ada manfaatnya. Sekali kan rupiah tetap aja naik meroket di atas 16.000 di atas batas psikologis. Jadi dihemat-hemat lah BI gitu. Kemudian yang ketiga itu yang sangat penting ini, yang saya khawatirkan ini kan BPJS Kesehatan ini kan dananya tadinya udah bagus, sudah naik, udah saya pikir itu kualitasnya juga udah mau meningkat, ternyata diturunkan lagi ininya. Jadi BPJS itu harus jangan sampai kolaps lah. Ini pasti sebab nih kan BPJS kan belanja untuk obat-obatan kan pasti biayanya banyak dari dolar nih. Pasti kualitasnya kalau nggak gitu jeblok lagi nih. Dan ketiga, mimpi-mimpi kayak pindah ibu kota yang buang-buang yang dananya besar sekali, kemudian infrastruktur ya ditunda-tunda dulu lah. Mimpinya itu 2024 aja lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi dari Bekasi. Kita beralih ke Pak Heris dari Jakarta. Pak Heris, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum corona itu ekonomi Indonesia udah anjlok. Kami pedagang di tekstil di Pasar Tanah Abang aja omset udah turun sampai 70%. Dengan corona hampir penurunan omset pedagang tekstil dan produk tekstil Tanah Abang dan Jakarta itu hampir 90%. Di sini sebetulnya corona itu tugas Kemenkes. Pemerintah tidak boleh lepas mengontrol itu sektor real. Industri atau dunia usaha juga harus dijaga, jangan hanya corona aja yang diprioritaskan. Karena rakyat itu jangan sampai mati kelaparan. Matinya bukan karena corona, tapi mati karena tidak punya uang untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Nah, jadi di sini pemerintah jangan hanya fokus ke corona saja, tapi dunia usaha juga harus diperhatikan karena untuk tingkat ekonomi menengah ke bawah aja udah pada anjlok. Baik, terima kasih Pak Heris dari Jakarta. Kita akan bahas sedikit sebelum kita jeda. Mas Eko, memang dampak dari pandemi COVID-19 ini kemana-mana sektor ekonomi, tapi yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, Mas. Ini dunia usaha tadi tekstil saja sudah turun 90%, bahkan 70% sebelum ada virus corona, dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa daya beli masyarakat kita saat ini sedang melemah. Ini harus didongkrak kembali. Nah, bagaimana kemudian? Ya memang daya beli masyarakat sekarang rendah, bukannya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dengan dampak corona ini kan pasti akan terdampak di mana-mana. Kalau di luar negeri, di Italia, di Korea, di Cina, sangat terdampak juga, bukan Indonesia. Jadi kalau di Tanah Abang memang sebelum ada dampak corona memang sudah ada penurunan di sana. Itu juga karena daya beli masyarakat yang terus menurun. Ekonomi memang, resesi ekonomi ini bukan hanya terjadi di kita, tapi juga di banyak negara. Jadi kita harus paham bahwa pemerintah juga sudah melakukan hal yang positif. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini untuk mengatasi corona tentu juga akan berimbas kepada perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Tapi kita memang harus berkolaborasi bersama-sama, Mas. Ya, kita kemudian memang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tapi kemudian kita juga punya peran sendiri, Mas. Kalau kita cermati, memang di media sosial sudah banyak anggota masyarakat yang bahkan menggalang dana begitu. Ini adalah contoh kecil bahwa paling tidak sudah ada timbul kesadaran itu untuk kemudian membantu mengenai ketersediaan ADP, alat perlindungan diri begitu untuk kemudian perawat dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian? Ya, bisa melakukan hal itu di level-level yang paling kecil lah. Dimulai dari keluarga dulu, ya, kemudian RT, RW, itu juga bisa membantu pemerintah yang Egan sebutkan tadi, itu baik. Cuma memang itu tidak semua hal dilakukan oleh banyak warga ya. Di DKI mungkin sudah banyak yang melakukan hal itu. Di daerah-daerah mungkin karena alasan ketakutan mungkin ya. Jadi untuk keluar juga
ada imbauan dari pemerintah daerah untuk tidak melakukan sosialisasi, untuk tidak melakukan pertemuan, itu juga salah satu menjadi kendala untuk melakukan membantu warga, untuk membantu masyarakat di sana, Igan. Nah, ini mungkin memang membuat pedagang kita menjadi serba salah begitu ya, Mas Eko ya. Ketika kemudian diimbau untuk tidak keluar, tapi kalau misalnya mereka tidak berdagang, tidak berjualan, ya tidak mendapatkan nafkah begitu untuk kehidupan keluarga. Ini kan menjadi serba salah. Maka oleh karena itu harus ada peran dari pemerintah. Begitu, UMKM di Indonesia itu paling banyak, Igan. Jadi kurang lebih sekitar 90%-an lah. Itu sangat akan terdampak karena banyak yang hidup dari day per day ya. Jadi kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak dapat makan. Itu salah satu problem yang sangat terjadi di Indonesia, itu problemnya itu. Jadi kalau ada imbauan social distancing itu memang kadang-kadang suka diabaikan karena mereka juga harus bekerja ya kan. Kita harus pahami juga, tapi di sisi lain juga harus waspada juga. Karena memang virus ini tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal apapun. Pak Budi Karya bisa kena, Wali Kota Bogor bisa kena, bahkan bintang dunia Tom Hanks dan keluarganya juga bisa kena. Jadi memang ini problem yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Dan memang kita membutuhkan strategi yang cepat begitu dari pemerintah begitu ya, Mas Eko ya, paling tidak untuk kemudian memberikan insentif paling tidak yang mungkin bisa digunakan. Ya, salah satunya mungkin swasta lah ya. Swasta ini kan paling banyak. Dia bisa mulai memberikan insentif kepada karyawannya, tidak memikirkan untung dan rugi dulu di saat seperti ini, karena kita membutuhkan kerjasama yang solid, bukan hanya pemerintah, bukan swasta, tapi juga masyarakat. Kalau ini ada kerjasama yang bagus, saya kira untuk mengatasi corona juga bisa segera diselesaikan. Oke, baik, kita jeda kembali, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Mas Eko. Kalau misalnya berdasarkan dari beberapa kebijakan yang kemudian dikeluarkan itu memang paling tidak penundaan kegiatan setidaknya 2 minggu. Tapi ada juga yang memprediksi bahkan ini sampai akhir April begitu ya. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Kalau misalnya memang lebih dari itu penanganannya sedemikian lama, ini ancamannya seperti apa sih, Mas Eko, kalau kita berbicara, dan kemudian mampu tidak kemudian pada saat nanti kita sudah usai, kita mampu bangkit kembali dengan kemudian dengan ancaman ekonomi yang menjadi persoalan bangsa. Prediksi soal corona itu bermacam-macam. Kalau BIN itu bahkan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa yang paling tinggi nanti, yang paling tinggi penyebarannya pas peaknya itu ada di bulan Ramadan. Ketika orang pulang kampung dan lain-lain itu kan salaman, bersilaturahmi dan lain-lain itu lebih susah lagi dicegah. Itu peaknya ada di sana kalau di Indonesia. Cuma kan kalau kita melihat di Indonesia kan kita juga punya ketahanan ekonomi yang lumayan lah sebetulnya, Igan. Kita kalau prediksi kuartal pertama 2020 kemarin kan bisa tumbuh 4,5%, ya, itu prediksinya. Jadi di Maret nanti diperkirakan 4,9. Jadi itu sangat lumayan lah untuk Indonesia dibanding negara-negara lain yang sudah anjlok ini dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau nanti secara politik ya di DPR itu Omnibus Law bisa digulkan, itu kan mempermudah investasi. Itu salah satu cara sih mungkin dari sisi ekonomi dan politik, agar nanti ketika corona sudah selesai, investasi akan kembali datang ketika mempermudah untuk investasi itu ada di sana di Omnibus Law. Bukan hanya itu, Igan, tapi juga harus ada swasta juga harus ikut membantu dalam hal ini. Yang saya sebutkan tadi, pasti akan terdampak ekonomi menengah ke bawah kepada masyarakat ke bawah. Jangan sampai nanti akan ada PHK massal, Igan. Kalau itu sampai terjadi PHK massal, tentu akan berpengaruh juga kepada ekonomi rakyat ke bawah. Apalagi nanti kalau sampai lockdown sampai ke akhir tahun, itu semakin berat lah ekonomi Indonesia. Jadi ada kerjasama antara pemerintah, swasta dan warga, itu memang harus segera terus harus ditingkatkan. Nah, kunciannya itu di mana nih, Mas Eko? Paling tidak untuk kebijakan yang bisa membuat jangan sampai begitu ya, jangan sampai kemudian pertumbuhan ekonomi kita itu bahkan di bawah 0%, bahkan resesi begitu. Itu kuncinya di mana, Mas Eko? Ya, pertama tentu perdagangan internasional harus kita jaga. Ya, tentu. Kemudian harga minyak mentah kita harus antisipasi itu. Dengan resesi yang seperti itu mungkin akan naik pasti ada. Kemudian dari penerbangan. Kalau kita lihat penerbangan itu sekarang turun benar itu, ya kan.
bisa sampai 60-70% isi dari penumpang itu. Kemudian okupasi kamar, ini kan berdampak kepada perekonomian pariwisata di daerah. Nah, kalau pariwisata di daerah juga melemah, pasti pemasukan di daerah juga melemah. Di Bali aja sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh turis. Lombok demikian, Jogja juga demikian. Kemudian bahan pokok pasti akan juga naik kalau memang ini nggak terus selesai. Kesehatan juga, PHK juga pasti akan menghantui kalau juga corona juga tidak selesai juga kan di beberapa bulan terakhir ini. Jadi semua yang saya sebutkan tadi faktor-faktor itu harus segera diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berlarut-larut. Tapi menumbuhkan sikap gotong royong yang paling tidak memang menjadi identitas bangsa Indonesia kita itu bagaimana caranya, Mas? Ini kan orang mau membantu tapi kemudian mungkin saya nggak tahu caranya gimana gitu ya secara pribadi. Lalu mungkin dari dunia usaha juga mungkin ada yang berminat membantu, tapi kan perlu ada koordinasinya dan begitu, Mas. Paling tidak supaya kemudian gotong royong itu bisa maksimal bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Ya, gotong royong itu bisa dalam arti yang lebih banyak. Kalau di lingkup yang paling kecil lah keluarga misalkan, ikuti saja protokol yang sudah dianjurkan pemerintah untuk tidak keluar rumah, untuk tidak bekerja di luar. Itu satu. Kalau pemerintah daerah mungkin bisa melakukan edukasi di sana. Swasta juga bisa melakukan hal itu, tidak mem-PHK lah dalam keadaan seperti ini. Jangan memperumit keadaan. Pemerintah juga sudah melakukan hal yang bagus sekarang, rapid test. Ya, mudah-mudahan corona selesai. Kemudian hal-hal yang lain pasti akan dipikirkan oleh pemerintah. Menteri Ekonomi juga sudah melakukan hal yang bagus menurut saya. Baik. Mari kita bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pemirsa, tidak hanya kalangan buruh, petani dan nelayan, semangat solidaritas dan gotong royong diharapkan juga diperlihatkan para pengusaha. Selain ikut membantu pemerintah memperkuat perekonomian di sektor swasta dengan memberikan insentif kepada buruh atau pekerja, pengusaha kiranya dapat membantu penguatan rupiah dengan melepas dolar dan mata uang asing secara terukur. Inilah saatnya seluruh komponen bangsa untuk bersatu, bukan hanya mengatasi persoalan pandemi corona. Negeri ini membutuhkan semangat gotong royong di bidang perekonomian. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.